Ya, saudara-saudara, ini topik kita pada pagi ini. Firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar. Ya, saya sudah berjanji untuk menyampaikan Abraham menjadi berkat, panggilan Abraham untuk menjadi berkat, yaitu bahagian yang kedua. Sebab bahagian yang pertama sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, dan saya berjanji akan membawa bahagian yang kedua tentang Abraham menjadi berkat. Tetapi mungkin akan minggu depan, bulan depan, saya tertarik kepada tema ini, ya. Maka itu saya mau menyampaikannya untuk kita, yaitu firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar. Ya, saya tahu bahwa kita banyak pengajar-pengajar sini, terutamanya guru-guru, ya. Jemaat kita banyak yang guru, tenaga pengajar. Jadi pengajar bukanlah hanya orang yang berdiri untuk membawa firman Tuhan, tetapi pengajar juga termasuk ibu bapa yang punya anak. Kita mengajar anak kita, mendidik anak kita dengan jalan Tuhan. Jadi muda-mudi juga suatu saat nanti dia ada anak, dia juga akan menjadi mendidik, mengajar anaknya juga. Jadi tidak ada yang terkecuali, ya. Jadi mari kita melihat apa kata firman Tuhan dalam kita mengajar. Mari kita baca dulu dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 yang berbunyi demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ada 4 manfaat firman Tuhan, yaitu untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ini yang 4 poin inilah yang saya ingin sampaikan untuk kita pada pagi ini, ya. Jadi kita langsung kepada poin-poinnya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk, yang pertama, untuk mengajar. Saudara-saudara, firman Tuhan ini adalah untuk mengajar, untuk membimbing, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, nah kita lihat juga, saya ingin lebih contoh dulu beberapa ayat firman Tuhan. Yang pertama, 2 Raja-Raja pasal 12 ayat yang kedua. Begini bunyinya. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Jadi Yoas ini adalah Raja Yahuda. Bapaknya adalah Raja Ahazia. Jadi setelah Ahazia mati, dibunuh oleh Yahud, dan oleh itu jadi Altaya, istri kepada Ahazia ini tadi, memerintah negeri. Dia bermaksud untuk membinasakan seluruh keturunan raja, anak-anak raja. Jadi salah satu anak Ahazia ini namanya Yoas, yang adalah anak bungsunya ketika itu. Jadi ada seorang adik kepada Raja Ahazia. Dia menculik Ahazia ini karena mau dibunuh oleh Altaya. Lalu dia, sebab adik kepada Raja Ahazia ini adalah istri kepada Imam Yoyada. Jadi mereka dua lah yang menjaga anak ini sejak dari kecil, dan sangat-sangat kecil. Jadi pada umur 7 tahun Imam Yoyada memberanikan diri untuk melantik Yoas menjadi Raja Yahuda. Jadi dia mulai menjadi raja dalam usia hanya 7 tahun. Kalau 7 tahun sekarang ini kita tahu berapa umur itu? Baru prasekolah, belum lagi derajat 1. Derajat 1 kan? Oh ya, derajat 1. Maaf.
Hanya derajat 1 sudah menjadi raja. Hanya selama Imam Yehoyada mengajar dia. Jadi raja itu memang duduk di atas takhta, tetapi Imam Yehoyada lah yang mengambil peranan penting di dalam mengurus negeri. Sebab segala apa yang dilakukan Imam Yehoyada berdasarkan nasihat, teguran, bimbingan Imam Yehoyada. Jadi selama Imam Yehoyada ini mengajar Raja Yoas ini, dia takut akan Tuhan. Jadi Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya. Seumur hidup Imam Yehoyada yang mengajar dia. Betapa pentingnya seorang pemimpin. Nabi-nabi dulu, imam-imam, ya, mereka inilah yang sangat penting. Mereka ini kalau raja yang salah, mereka tegur nasihati. Itu banyaknya nabi-nabi dulu dibunuh oleh raja yang jahat. Ya, nabi-nabi dulu dibunuh karena mereka tidak suka. Dan banyak nabi-nabi yang raja-raja yang tidak mau mendengar nasihat nabi, tidak mau nasihat hamba Tuhan. Akhirnya mereka jatuh dalam dosa dan seluruh Israel menjadi ditimpa murka Tuhan. Jadi itu kira-kiranya dalam orang Israel pada waktu itu. Jadi apa yang kita petik daripada kisah ini adalah selama Imam Yehoyada mengajar dia. Imam Yehoyada inilah yang betul-betul yang mengubah hidup Raja Yoas ini. Ya, jadi dia mengajar dia. Maka itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita lihat kalau ada murid-murid yang pergi university, yang pergi ke luar negara untuk melanjutkan sekolah, dari siapa itu? Apakah dia pergi sendiri dengan hikmat dia sendiri? Tidak. Kalau bukan guru-guru yang mengajar, guru-guru inilah yang membuat mereka berhasil berjaya pergi melanjut sekolah. Jadi peranan guru-guru itu penting. Peranan hamba Tuhan itu sangat penting untuk membimbing kehidupan rohani jemaat Tuhan. Tetapi bagaimana jemaat Tuhan yang tidak mau mendengar, tidak mau nasihati, tidak mau ditegur, hidupnya juga akan tidak baik. Jadi inilah yang kita lihat, ya. Panjang cerita ini sebenarnya, tapi saya cukup untuk itu saja. Bagaimana Yoas ini kembali menyembah berhala, dan saya tidak mau sebut. Dan yang kedua, kita lihat juga 2 Tawarik pasal 26 ayat 4 hingga 5. Ia yang maksudkan di situ adalah Usia. Usia adalah raja Yehuda juga dia ini. Melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Tuhan selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Jadi ini satu raja juga Yehuda, ya. Jadi ada orang yang mengambil peranan penting di atas kejayaan raja ini adalah Imam Zakaria. Imam Zakaria ini terus mengajar dia, membimbing dia, menegur dia waktu dia salah, memperingatkan dia waktu dia melakukan hal-hal yang tidak baik, supaya dia hidupnya lurus di mata Tuhan, benar di mata Tuhan. Jadi karena ada hamba Tuhan yang di belakang kepimpinannya, yaitu Zakaria. Saudara-saudara, betapa pentingnya seorang hamba Tuhan yang mengajar, yang mendidik, yang mengajar jemaat orang-orang supaya takut akan Tuhan. Kita lihat juga dikatakan, dan selama ia mencari Tuhan, ia membuat segala usahanya berhasil. Jadi Imam Zakaria ini tadi yang telah mengubah hidup Usia sehingga dia menjadi raja yang baik.
Raja yang takut akan Tuhan, dari situlah Tuhan memberkati segala usahanya. Saudara-saudara, sebab tidak ada raja dalam perjalanan lama yang berhasil dari usahanya sendiri kalau tidak ada imam-imam, nabi-nabi yang terus menegur, menasihati mereka, membimbing mereka. Ya. Kita baca dalam Ulangan pasal 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi ini juga ya, sebagai orang percaya, kita tidak berhenti-hentinya mengajar berulang-ulang, ya, berulang-ulang kepada jemaat, kepada orang-orang yang percaya. Apabila dalam bagaimana situasi pun kita harus memperingatkan, harus mengajar berulang-ulang. Ini tanggung jawab kita bersama. Mengajar ulang-ulang firman Tuhan kepada anak-anak kita, ya, supaya kita menjadi orang baik. Semua orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang di luar sana pun dia akan dikenal baik. Orang yang takut akan Tuhan, yang hidup benar di mata Tuhan, yang hidup ikut perintah Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Amin. Roma 12 ayat 7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jadi saya bersyukur di gereja kita, sebab masing-masing tahu di mana talenta, di mana bakat, di mana kebolehan dia digunakan pakai untuk melayani. Ya, bagi saya sendiri, saya hanya dapat sedikit. Kalau bukan Tuhan, saya tidak dapat. Yaitu karena saya tidak dapat memain musik, tidak dapat memimpin pujian, main gitar pun tidak, semua tidak. Itu dulu saya pergumulan saya. Karena waktu saya dipanggil, saya berpikir banyak panggilan saya, pergumulan saya. Bagaimana ini? Saya ini tak pandai menyanyi, saya ini tidak pandai pimpin pujian, saya ini tidak pandai musik. Kenapa Tuhan panggil saya? Apa yang saya boleh? Apa yang ada pada saya? Tak ada. Jadi hampir-hampir saya mau menolak panggilan Tuhan. Saudara-saudara, banyak, tetapi saya bersyukur karena panggilan Tuhan. Saya boleh berdiri di hadapan jemaat. Ya, bukan karena saya. Saya selalu berdoa begini. Tuhan, saya tidak ada apa-apanya Tuhan. Tetapi Engkau telah memanggil saya untuk menjadi berkat. Itulah doa saya. Saya tidak ada apa-apa kalau bukan Tuhan. Jadi rupa-rupanya Tuhan memanggil saya dengan maksudnya tersendiri. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Saudara-saudara, sungguh pun kita sudah menjadi Kristen, tidak berarti kita bebas dari salah. Sungguh pun kita sudah menjadi percaya, tidak berarti kita telah bebas dari dosa.
Boleh saja orang Kristen, orang percaya jatuh dalam dosa. Akan tetapi firman Tuhan adalah digunakan pakai untuk menyatakan kesalahan. Tujuan menyatakan kesalahan itu supaya orang yang bersalah itu, orang yang berdosa itu menyadari diri dan bertobat. Itu tujuannya, supaya dia kembali kepada Tuhan yang hidup. Nah, saya mau ambil dalam beberapa contoh dalam Perjanjian Lama lagi. Yang pertama tentang Raja Daud. Ini Raja Israel yang kedua setelah Saul. Nabi Nathan memperingatkan Daud sehingga dia menyesal. Jadi Daud ini walaupun dia seorang yang takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan, seluruh hidupnya bergantung kepada Tuhan, tetapi masih banyak melakukan kesalahan, banyak dosa. Nah, kalau kita lihat dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 25, ceritanya panjang. Saya tidak akan membahas semuanya. Saya akan memberi kita bagian-bagian yang penting saja. Yaitu dalam kisah 2 Samuel 12 ayat 1 hingga 25 ini adalah Daud berzinah dengan Batseba. Setelah itu, setelah dia mengandung, suaminya suaminya sedang dalam pertempuran. Lalu dia membuat surat supaya memanggil Usia kan nama dia, istri, suaminya. Jadi dia datang, dia suruh pergi tidur dengan istrinya, dia tidak mau. Mana mungkin raja buat hal seperti ini, sedang orang Israel sedang dalam pertempuran. Uria. Jadi Uria ini tidak mau pergi. Lalu Daud membuat surat supaya dia lewat perantara Uria bawa kepada panglima mereka, yaitu itulah tak ingat, dicatat tak ingat. Itu Yoab, panglima mereka. Jadi lewat surat itu dia suruh meletakkan Uria ini di depan pertempuran dan suruh undur. Di situ dia mati, dibunuh oleh Bani Amon. Jadi setelah dia mati, Daud ini ambil istrinya istri Uria ini tadi menjadi istrinya. Inilah perbuatan yang sangat jahat di mata Tuhan, dosa yang sangat keji di mata Tuhan. Seorang yang dikasihi Tuhan, seorang raja yang baik, seorang raja yang luar biasa, tetapi sekarang dia telah berbuat dosa yang keji. Tuhan membenci perbuatannya. Dia mengutus Nabi Nathan untuk menegur, memperingatkan akan dosa dia. Jadi saya akan bahas beberapa ayat saja. Saya ambil ayat 29. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan tewas dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Ini perbuatan Daud sangat-sangat keji. Jadi biasanya kalau orang yang seperti ini pasti dia akan mati. Ada perumpamaan yang Nabi Nathan katakan kepada dia, saya tidak perlu sebut itu. Jadi apa respon Daud? Ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Jadi Daud, apabila Nabi Nathan menegur dia kesalahannya, perbuatannya yang keji itu,
Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia bertobat, dia menyesal, dia bertobat sungguh-sungguh. Di saat itu juga dia bertobat sungguh-sungguh, dia menyesal. Itu sebabnya Tuhan telah menjauhkan dosanya. Dia tidak akan mati. Tetapi akibatnya masih juga ada risiko akibatnya daripada orang Israel. Jadi kita lihat lagi Mazmur 51 ayat 19 1 hingga 19. Sebenarnya ini adalah pengakuan dosa Daud setelah ia menghampiri Betseba. Pengakuannya bagaimana? Kalau kita lihat dari 19 ayat ini, saya bawa kita dalam ayat 1 hingga 4. Begini bunyinya pengakuannya. Kasihanilah aku ya Tuhan menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau saja aku berdosa. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dan dalam keputusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Saudara-saudara, kita lihat di sini Daud, kita lihat pertobatannya bukan pertobatan ucapan mulut saja, sungguh-sungguh satu pertobatan yang menunjukkan bahwa dia menyesal dan atas perbuatannya yang jahat itu. Nah, sambung lagi kepada ayat 9. 10 dan 11. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh-Mu yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Saudara-saudara, kalau kita jatuh dalam dosa, dan tidak mau bertobat, dan tidak mau menyadarkan diri, lambat laun roh Tuhan keluar dari kita. Pasti. Kalau orang yang terus melakukan kejahatan tidak mau bertobat, kamu tengok saja kehidupan dia. Saya pernah lihat mata kepala saya sendiri. Ini adalah sudah pergi sekolah teologi, tetapi hidupnya tidak baik. Dia berzina. Dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Dia asik berzinah dan kawin sana, tinggalkan dan sebagainya. Akhirnya dia hidup kembali hidup lamanya. Dia datang kemiri. Jadi semseng. Ujung-ujung saya lihat tubuhnya, seluruh tubuhnya sudah ada tato. Dan dia menjadi orang perompak, mencuri kereta dan sebagainya. Satu ketika dia ditangkap. Dan di dalam tahanan polis, dia melawan polis lagi. Akhirnya dalam tahanan polis dia mati. Sayang. Kenapa? Karena tidak mau bertobat. Kenapa? Karena roh Tuhan sudah keluar. Tidak ada lagi. Itu hidupnya semakin jahat, semakin jahat, semakin jahat. Itu hati-hati saudara. Apabila ada orang yang menegur kita akan kesalahan kita, apabila hamba Tuhan yang memperingatkan kita akan kesalahan dosa kita, harus kita berpikir baik-baik. Inilah masalahnya saudara. Apabila kita ditegur, banyak orang kecewa. Selalu kadang-kadang pasta ini selalu mau ambil hati. Bahaya ambil hati. Nanti kita akan poin yang lain. Tidak apalah, lain kalilah, nanti dia menyesal lah, nanti dia bertobat. Roh Tuhan belum kerja dalam hati dia lah. Tuhan pakai kita untuk menegur orang, bukan tunggu Tuhan bekerja dalam hati orang itu dengan tiba-tiba saja. Banding dengan orang yang betul-betul tidak mengenal Tuhan dan tidak pernah mendengar Injil, Tuhan boleh bekerja. Orang itu boleh bertobat. Tetapi apabila kita ada di sana, itu tanggung jawab kita. Tuhan tidak akan bekerja dalam hati orang itu. Dia mau kita menjadi alat dia untuk mendengar, menasihati orang dari kesalahan.
Itu sebabnya kalau orang yang berzina, diam saja. Kalau orang merokok, mabuk dan sebagainya, diam saja. Tidak apalah, nanti Tuhan bekerja dalam hatinya. Tahu juga dia bertobat nanti. Saya pernah dengar satu pastor begitu. Bagi saya tidak. Bagi saya tidak. Sebab Tuhan telah mempercayakan kita untuk menjadi alat Dia. Betul ke tidak? Untuk apa lagi tunggu Tuhan lagi? Tuhan yang suruh kita pergi. Inilah Raja Daud kita lihat. Dia bertobat. Puji Tuhan. Dia bertobat sebab ada hamba Tuhan yang mengajar, yang menegur dia. Ada hamba Tuhan yang memperingatkan kesalahannya. Itu dia sebabnya dia bertobat. Kalau tidak, dia terus hanyut dengan kesalahannya. Dan kita lihat satu raja ini lagi. Raja ini adalah raja pertama orang Israel, Raja Saul. Kita lihat raja ini, kalau kita lihat 1 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai 35. Saya tidak akan ceritakan semua habis. Hanya saya mau sedikit tentang bagian ini. Sebenarnya pada waktu ini Tuhan memerintahkan Raja Saul untuk pergi kepada membinasakan orang-orang Amalek. Sebab mereka yang menghalang-halangi orang Israel waktu mereka keluar dari Mesir. Pergilah, tupaskanlah orang Amalek itu, jangan balas kasihan, bunuhlah semua anak kecil yang menyusu dan bunuhlah semua ternakan mereka, kambing, lembu, sapi mereka, bunuh semua yang lain hapuskan, kata Tuhan. Tak boleh ambil walau satu apapun. Tetapi apa yang dilakukan Raja Saul? Raja Saul pergi, dia menyelamatkan rajanya, Raja Agag. Dia menyelamatkan kambing domba sapinya. Lalu datang firman Tuhan kepada Samuel. Tuhan berkata, aku menyesal menjadikan Saul menjadi raja sebab dia tidak mau dengar perintahku, kata Tuhan. Waktu Nabi Samuel pergi berjumpa dengan Saul, dia kata, "Dapatilah kau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan perintah Tuhan," katanya. "Mana boleh," kata Samuel. "Kenapa masih ada bunyi kambing domba dalam telinga saya," katanya. "Oh," katanya, "oh itu kami selamatkan itu dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan di Gilgal," katanya. Jadi Tuhan tidak pernah menyimpankan kambing domba untuk dipersembahkan kepada Dia. Tuhan tidak, itu bukan perintah Tuhan. Dia buat alasan. Dia tidak bertobat, dia tidak menyesal kesalahannya, tapi dia bela bahwa yang dia buat itu lebih baik. Dia katakan dia benar. Jadi akhirnya kita lihat, dia katakan, akhirnya dia mengaku, "Aku telah berdosa kepada Tuhan. Aku telah berdosa kepadamu dan kepada Tuhan. Tetapi datanglah kepadaku," katanya. Seperti itu saja pertobatannya. Hanya aku bersalah. Aku sudah berdosa pada Tuhan. Tapi tidak ada bukti dia bertobat. Dan lalu katanya, "Aku takut kepada rakyat, sebab itu aku mengabulkan permintaan mereka." Jadi tujuan utamanya karena dia takut kepada rakyat, tapi dia melanggar perintah Tuhan. Dia tunaikan permintaan rakyat, dia tidak mau mendengar suara Tuhan. Apa yang terjadi? Raja Saul ditolak. Dan akhir kepada hidup Raja Saul, dia mati bunuh diri. Dalam peperangan lawan orang Filistin, dia tidak mampu. Akhirnya dia menjatuhkan dirinya atas pedangnya sendiri. Kita lihat sungguh sedih akhir hidupnya. Kenapa? Sebab dia selalu membela perbuatannya, merasakan dia benar daripada firman Tuhan. "Oh, saya buat begini begitu. Orang Kristen, jangan buat alasan Anda buat ini karena itu, karena ini, karena itu. Tidak salah bah saya buat begini, tidak salah bah buat ini. Ini untuk Tuhan, bah ini macam-macamlah alasan kita. Kalau bukan itu berkat Tuhan, itu rekaan kita sendiri. Ya. Jangan kita seperti Raja Saul. Saul telah ditegur, Saul telah diperingatkan.
Saul telah dinasihati tetapi tidak mau bertobat. Ini bedanya dia dengan Raja Daud. Tanggung jawab orang percaya untuk memperingatkan orang jahat dari dosanya. Tanggung jawab kita. Jangan berpikir bahwa kita ini adalah orang Kristen lalu bebas dari segalanya. Dan kalau ada orang yang jahat, ada orang berzina, oh itu tanggung jawab pastor. Bukan. Tanggung jawab kita bersama. Untuk memperingatkan orang-orang dekat dengan kita, orang-orang yang kita ketahui. Jangan tidak salah kita suruh pastor, tetapi setidak-tidaknya kita pun harus menegur juga. Nah, kita baca ayat ini. Hezekiel 33 ayat 8 hingga 9. Kita dengar baik-baik ayat ini ya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Saudara-saudara, ini adalah satu peringatan untuk kita semua juga. Bahwa kalau kita melihat orang-orang yang hidupnya tidak tertib, tidak baik, dan kita biarkan saja, dan tanggung jawab itu pada kita. Kalau contohnya banyak orang jahat, betul ke tidak? Takkanlah Tuhan menuntut tanggung jawab itu orang yang kita kenal, orang yang contohnya di Sibu Sadaka ataupun di Serikai Sadaka. Takkanlah kita terkena orang sana, mana mungkin Tuhan sang tuntut tanggung jawab itu daripada kita. Yang dimaksudkan di sini adalah sebagai jemaat, sebagai orang yang jahat di kalangan kita, keluarga kita yang dekat dengan kita, yang harus kita tegur nasihati, itu maksudnya. Mungkin anggota keluarga kita kah yang hidupnya tidak baik kah, yang masih juga menyembah berhala kah? Mungkin juga dia dia hidupnya berzinahkah, apakah yang dia lakukan, tetapi kita diam saja. Itu maksudnya. Memang banyak orang berzinah di dunia ini, tapi Tuhan tidak menuntut itu. Hanya yang berdekatan dengan kita. Makin ahli keluarga kita kah, makin jemaat kita kah, ya. Itu yang harus dipertanggungjawabkan pada kita. Maka itu sebabnya kadang-kadang kalau kita rujuk kepada khotbah saya yang lalu, ada juga yang keras dalam bentuk menegur, menasihati, ya. Sebab kalau kita menegur ataupun menegur kesalahan orang ini sangat-sangat berat, saudara. Bukan mudah. Itu sebabnya kita ditolak. Mengapa banyak pastor ditolak? Pastor yang berani menegur kesalahan pasti akan menghadapi tantangan. Tetapi kalau pastornya yang berkata begini, oh tak apalah, lain kalilah, nanti Tuhan bekerja dalam hati dia lah, ambil hati, pastor itu baik di mata jemaat. Tetapi pastor yang selalu memperingatkan kesalahan, menegur kesalahan, tegur dosa, tidak baik ini pastor, kata dia. Sebab saya sudah melalui ini, saya sudah alami, saya sudah ditolak juga. Sebab saya tahu itu tanggung jawab. Saya pernah pergi satu jemaat saya yang dulu waktu kami melayani di Bau. Kami melayani di Bau dulu selama 6 tahun juga. Ada satu ketika kami keluarga pergi ke Bau, Kampung Sarason. Tiba-tiba ada satu jemaat saya datang. Dia mabuk. Langsung saya nasihat dia. Saudara, saya kata dengan dia, pertemuan kita hari ini bukan kebetulan. Tuhan yang membawa saya untuk bertemu dengan kamu pada hari ini. Mengapa kamu masih mabuk? Mengapa kamu tidak mau tinggalkan hidup lama kamu ini?
Saya beritahu dia, apakah kamu bertobat? Sekarang saya nak betul-betul kamu bertobat, tinggalkan perangai lama itu. Saya kata dengan dia. Saya suruh waktu dia menerima Tuhan, dia kata tidak mau, kata dia. Oh, saya tidak mau, kata dia. Kenapa kamu tidak mau? Sukati saya lah, kata dia. Oke, itu pilihan kamu. Saya sudah menegur kamu kesalahan kamu. Mabuk terus. Bila-bila jumpa, kalau tidak silap saya, kalau pergi mabuk dia sekarang. Orang mabuk ini tidak pilih hari ini, tidak beli masa. Asal ada duit cukup beli, oke. Jadi saya beritahu dia, oke, itu pilihan kamu, saya kata dengan dia. Saya telah menegur kamu, menasihati kamu, beri jalan yang benar, tapi kamu tidak mau, itu pilihan kamu. Boleh kamu saya berdoa untuk kamu? Boleh, katanya. Saya berdoa sajalah. Tapi hatinya dia tertutup. Jadi saudara-saudara, mari kita bersama. Mari kita buka terhati atas teguran. Kalau ada teguran, mari kita belajar rendah hati. Sebab teguran ini tidak ada orang menegur orang yang baik. Tidak ada orang menegur orang yang tidak buat salah. Tetapi kepada orang yang buat salah baru ada teguran. Kalau ada teguran, jangan bela diri. Ya. Ada satu keluarga lagi. Satu keluarga ini masih di bawah di Sungai Bareng, di Kampung Bareng. Ada satu jemaat sana. Istrinya pergi berzinah lagi. Pergi kerja mula-mula, ujung-ujung berzinah. Macam-macam perbuatan istri semasa suaminya pergi kerja. Itu masalah besar waktu itu. Lalu saya pergi urus keduanya. Saya panggil keduanya dalam satu bilik. Istri suaminya sebelah kiri saya, istrinya sebelah kanan. Lalu saya menasihati keduanya. Saya nasihati istrinya. Saya dengar kabar kamu ini buat begini. Apakah benar? Ya, katanya. Mengapa kamu buat macam ini? Tidak tahukah kamu ini buat perbuatan salah? Sedang kamu ada suami. Saya kata dengan dia. Saya terus nasihat dia. Saya tanya suami dia. Sekarang kamu tahu pengakuan istrimu, dia sudah berzina, dia sudah buat begini. Apakah kamu sanggup menerima istrimu? Ya, saya tetap setia. Walau apapun, saya tetap mengasihi dia. Kata suaminya, oh saya senang hati bagi pihak suaminya, betul-betul setia. Tapi bagi istrinya tidak. Waktu saya bercakap dengan dia tunduk kepala saja. Saya tengok raut wajahnya juga tidak ada tanda-tanda pertobatan. Jadi dia berzina. Setelah itu akhirnya dia lari dari rumah, pergi ikut laki lain. Saudara-saudara, inilah akibatnya. Jadi saya berani menegur mereka pada waktu itu. Ada satu keluarga lagi. Keluarga ini bermasalah lagi. Saya mau bimbing mereka, menegur mereka pakai firman Tuhan. Saya baca ayat firman Tuhan. Mereka tidak peduli. Mereka bergaduh lagi depan saya. Kenapa bergaduh ini? Dalam hati saya. Mereka bergaduh-gaduh depan saya. Kalau kita dua percaya, cerita cerai sudah tuh. Kalau kita cerai, semua anak saya punya. Yang istri kata, oh, tidak apa, kata yang laki. Kan saya datang mau urus mereka nih. Kenapa pula begini dalam hati saya? Jadi saya tak tahu buat apa-apa lagi sebab saya bercakap ini firman Tuhan tidak mau dengar. Jadi kami punya rumah ini, kata dia lagi. Oke, tidak apa, kata si suaminya. Betul-betul mau cerai. Oh, saya berdoa dalam hati. Tuhan, saya tidak tahu bagaimana saya menegur kedua suami istri ini. Saya serahkan dalam tangan Tuhan saja. Sudah itu saya diam.
Wah, mereka dua bergaduh. Akhirnya saya kata begini, oh tidak apalah, kita berdoa saja. Kita berdoa ya. Boleh, kata mereka. Saya pegang tangan keduanya, kami berdoa. Saya berdoa, Tuhan, begini masalah suami ini. Saya tidak tahu buat apa-apa Tuhan. Saya menyerahkan keduanya dalam tangan Tuhan, supaya Engkau turut campur tangan untuk menangani masalah mereka ini. Saya berdoa seperti itu. Terus saya berdoa. Saya dengar istrinya menangis sudah. Semasa saya berdoa, saya tutup mata lagi, saya berdoa, terus nangis, makin besar bunyi dia. Sekali saya tengok mata, mereka dua berpeluk lagi. Ini luar biasa. Tuhan bekerja. Sementara berdoa sudah mereka sudah baik semula. Mereka berpeluk, mereka menangis. Lalu saya kata setelah saya aminkan doa, kamu doa sudah berbaik semula. Tuhan telah menyelesaikan masalah kamu doa. Sekarang jangan lagi buat macam itu. Jadi kadang-kadang kita ini tidak tahu apa yang kita buat. Berserah kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar untuk menangani masalah. Jadi banyak pengalaman-pengalaman lain yang saya hadapi. Jadi saudara-saudara, itu sebabnya kita harus memperingati, menegur, menasihati. Kalau saya tidak berani pergi, mungkin suami istri sudah bercerai. Kalau saya tidak berani melangkah, pasti mereka bercerai. Tetapi itulah panggilan Tuhan. Tujuan Tuhan panggil kita untuk menangani masalah-masalah seperti ini. Nah, seterusnya, tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Amin. Yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini adalah kita hanya menegur saja, kita hanya memperingatkan orang kesalahannya. Tetapi jika pun dia bertobat, kita telah lepas. Itu kata firman Tuhan. Itulah sebabnya engkau telah menyelamatkan nyawamu. Kita terlepas daripada tanggung jawab itu, daripada kesalahan itu. Jadi dia mati dalam kesalahannya. Itu adalah kesalahannya sendiri. Dia tanggung sendiri, sebab dia tidak mau bertobat. Jadi saudara-saudara, itu sebabnya kita harus berani menegur anak-anak kita yang bersalah. Perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Mari kita menasihati, menegur mereka. Jangan takut. Kita berdoa sambil kita menasihati, doa sambil menasihati. Tidak mudah saudara. Bagi saya, karena anak saya sudah 3 orang yang sudah besar. Memang sukar. Sebab dia sudah ada pahamannya sendiri. Kadang-kadang mereka mau melawan juga. Kadang-kadang saya kecewa. Tapi saya selalu datang kepada Tuhan. Tuhan tolong. Tetapi bersyukur saya lihat hidup mereka senantiasa berubah. Terus berubah. Ini yang kita mau. Kita lihat banyak keluarga-keluarga yang hancur. Ibu, bapa, anak melawan orang tua, anak yang melawan keluarganya. Kenapa di situ? Apa masalah di situ? Lalu ibu bapak juga mengadu kepada pastor dan orang lain. Kurang betul, jahat betul anak saya begini-begini. Sebenarnya bukan dia jahat. Sebenarnya ibu bapak tidak menunaikan tanggung jawab dia. Menasihati, menegur. Ibu bapak tidak menjadi contoh. Tidak menjadi teladan pada anak. Jika anak mabuk, jika ibu bapa mabuk, sudah tentu anak mabuk juga. Kalau kita menegur mereka jangan mabuk, mana mungkin dia dengar cakap kita kalau kita sendiri juga mabuk. Jangan merokok. Mana mungkin anak kita mau mendengar kita kalau kita sendiri yang merokok. Ini yang terjadi, pernah saya lihat ini terjadi pada
Keluarga saya sendiri, abang saya yang pertama, dulu dia merokok, tapi sekarang tidak. Dia marah kepada anak dia, jangan merokok, kata dia. Anak-anak dia kecil-kecil, dia tengok dia merokok. Kalau merokok ini bagus, saya sudah kalau saya boleh tinggalkan rokok ini, saya tinggalkan, kata dia. Dia merokok, jangan merokok, kata dia. Padahal dia sendiri yang macam ini. Dia ambil rokok itu, dia masukkan mulut anak dia. Dia macam ini. Ada saya waktu itu, tapi saya belum bertobat. Dalam hati saya, bukan anak kamu yang bodoh, kamu yang bodoh. Mana mungkin kamu boleh menasihati anak kamu, sedangkan kamu sendiri mabuk, merokok. Itu yang saya lihat pada waktu itu. Jadi saudara-saudara, kita menegur. Kalau tidak, kita menjadi contoh bagi anak kita, sudah tentu anak kita tidak baik perangai dia. Jadi itu sebabnya sebagai keluarga Kristen, sebagai orang percaya yang telah dididik dengan ajaran yang sehat, yang telah tahu kebenaran, mari kita bersama-sama untuk membangun keluarga yang bahagia dengan cara terus membimbing, mendidik, mengajar anak kita, keluarga kita bersama, supaya kita sama-sama takut akan Tuhan. Tapi bagi saya sebagai pastor, kadang-kadang memang inilah yang kita bawahnya sesuai dengan firman Tuhan, ya. Oh, 4 poin lama sudah dia. Oke, kalau tidak kita berhenti 2 poin saja. Saya pikir sudah mau 1 jam saja. Kita berhenti kepada poin ini saja. Ada poin 2 poin. Oke. Oke.